Halo rekan-rekan pionir sekalian ya, senang bertemu dengan rekan-rekan semua. Berharap dalam keadaan yang baik. Sengaja saya kasih lihat di awal ini ya. Ini Bang Nicholas, apa yang disampaikan ya. Nah luar biasa teman-teman. Ini dari P. Walsh ya. Eh, Dikirim oleh seorang teman ya. DP, jadi bertanya seperti ini teman-teman ya. DP, kami menciptakan berbagai hal dan memecahkan masalah dengan cara yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Wow, menurut saya ini pernyataan yang uh, luar biasa. Wow, gitu ya. Apakah ini benar pernyataan Nicholas atau diedit, saya nggak tahu ya. Ya, karena di media sosial bisa saja terjadi ya teman-teman. Tetapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Nicholas, kalau ini benar-benar dia yang mengatakan, maka dia akan buat sesuatu terobosan yang luar biasa yang belum pernah terjadi ya. Ini adalah sebuah inovasi ya. Kita tahu bahwa apa yang telah dilakukan ya rekan-rekan, gini, kalau orang tidak begitu yakin dengan Pi sekarang, menurut saya itu sudah jauh ketinggalan ya. Mungkin juga sudah banyak sekarang yang mulai akhirnya berpikir ulang ya dengan apa yang dilakukan atau rekan-rekan pionir semua mining, kemudian progres yang sedang terjadi di Pi Network ya teman-teman ya. Nah, ini pernyataan ini yang tidak main-main. Menciptakan berbagai hal, ya kan? Sinkron dengan apa yang kita lihat di Pi Browser. Benar nggak? Ya. Kalau Anda masuk di Pi Browser, ya, mengeksplor segala sesuatu yang ada di sana lewat pintu Pi Browser. Ini kan sinkron dengan apa yang Nicholas bilang. Artinya, pernyataan ini bisa benar pernyataan Bang Nicholas gitu ya, dan memecahkan masalah dengan cara yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Saya nggak tahu apakah ini hanya berbicara tentang aplikasi ini atau permasalahan secara global ya. Setiap individu punya masalah, kekurangan finansial, susah, menderita, atau dia akan merubah status banyak orang yang ada di dunia ini. Kita nggak tahu ya. Bagaimana caranya kita mengetahui? Ya kita tunggu ya. Tetapi kalau dengan progres-progres yang terjadi sekarang ya, kawan-kawan, itu bukan lagi sesuatu hal yang sulit ya. Kita sudah lihat begitu. Kita sudah, kalau saya bilang kita sudah jauh berjalan. Tak kala sudah apa ya? Sudah basah ya, kata orang ya, peribahasa, telanjur basah ya udah mandi aja. Gitu loh. Sejauh kita berjalan ini teman-teman, dalam sekali nih ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Nicholas dan apa yang disampaikan oleh Bang Dema, wow. Walaupun dinyinyir, diejek bahwa saya adalah motivator kelas kampung, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Mau motivator kelas kampung, kelas kota, ini yang paling penting, hatimu murni nggak? Ya, mau mukanya pas-pasan saya, itu bukan hal yang penting. Permasalahannya lu hidup jujur nggak? Ya. Ada banyak motivator sekarang yang kelas kota ya, mungkin ya, minta maaf yang saya nggak menyinggung karena saya juga dibilang kelas kampung. Ya, ada banyak kasus-kasusnya lah ya. Jadi motivator kelas kampung dan kelas kota tuh nggak ada. Yang membedakan itu manusia. Tetapi kita ini manusia di sini yang paling terutama. Kita nggak benar-benar empati dengan orang. Kita peduli nggak dengan orang? Apakah hanya ngomong doang? Apakah hanya memperkaya diri sendiri? Ya, apa yang saya lakukan di sini? Apa yang saya dapatkan? Ya, kalau misalnya hanya AdSense, ya berapa sih AdSense-nya? Iya kan? Tidak sebanding kalau misalnya ada bisnis real. Tapi karena memang passion saya, teman-teman, memberikan motivasi dorongan bagi siapapun. Karena saya tahu ketika orang itu tidak berdaya. Tahu nggak teman-teman? Apa sih susahnya ketika kita bertahan?
Cuma klik doang petir, buka aplikasi ya. Ini dalam ini. Motivasi Bang Dema nggak ditemukan di mana-mana. Ya terserah lu mau lihat muka, lu mau lihat kelas ya terserah ya. Yang penting saya sampaikan dengan hati yang tulus. Nah ini teman-teman. Ini kan ini belum mining saya nih. Aduh, nih. Ada saya kerjaan tadi sama temannya. Sepertinya ada berita baru ya. Jadi hanya dengan klik saja dong seperti ini buka aplikasi, apa sih salahnya? Ya kan? Lalu kemudian tidak mining, ada orang yang mining, lu nyinyir gitu. Sayang. Buang-buang energi kalian ini. Ya khususnya yang dari sebelah lah ya, yang saya maksudkan. Nah, jadi oke, teman-teman tetap semangat untuk rekan-rekan pionir. Apa yang nyatakan Nicholas, kalau ini benar ya, makanya judulnya ini pernyataan terbaru Nicholas ya. Kalau Anda memahami, teman-teman memahami itu dalam ya. Dalam sekali. Jangan buat sesuatu yang baru yang belum pernah dibuat oleh siapapun di bumi ini. Ya kita lihat, benarkah gitu ya. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Oke, waktu sedikit saya melihat tanggapan teman-teman pionir semua ya. Rekan-rekan yang belum subscribe channel Bang Dema, subscribe ya. Kita saling memberikan motivasi, dorongan, semangat. Jangan lihatlah angle-angle-nya, aduh. Angle itu tidak penting ya, menurut saya. Yang penting itu bagaimana orang membuat kita semangat. Orang bisa konsisten ya. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Nah ini semalam ya, progress Pi semakin membuat deg-degan. Ya iya, ada kan ATM Pi yang dikirim oleh orang entah editan atau tidak ya. Kita uji semua. Ini keren ini komentarnya teman-teman kita ini dari Bang Yaldi Syamsul. Seorang petani harus sabar menanti hasil yang ditanam. Tanam padi menunggu sampai 6 bulan, makan cengkeh menunggu 8 tahun, baru panen maksimal. Tanam kelapa menunggu 8 tahun, baru bisa dipanjat. Sama dengan nambang pi harus sabar, tanpa modal lagi, hanya butuh ketekunan. Iya. Kalau orang yang berhikmat, cerdas, iya apa sih salahnya ya? Yang saya herannya ketika saya kasih motivasi teman-teman saya, kasih informasi-informasi, ada yang tidak senang, kenapa lu pusing? Ini kan channel saya. Saya tidak mengganggu Anda, saya mining. Saya memberikan informasi, ya mungkin ada 2-3 orang yang saya paham. Iya kan? Gitu, supaya kita cerdas lah. Orang Indonesia tuh harus kita rubah budaya kita, teman. Sambil saya buat Pi, teman-teman ya, jujur ya. Saya ingin mengedukasi teman-teman supaya kita ini manusia yang punya nilai mulia. Iya kan? Kecuali saya melakukan hal-hal yang buruk terhadap Anda, saya sakiti Anda, saya rugikan Anda, saya tipoi, jelas-jelas saya tipoi, ya wajar. Tapi kalau memberikan motivasi baru orang nggak senang, ya saya perlu dipertanyakan siapa yang nggak beres, ya gitu. Kita di bangsa ini teman-teman berhak melakukan apapun, mau bicara, kita punya channel berbicara. Ya kalau Anda nggak senang dengan Bang Dema, saya nggak usah lihat lah, itu selesai. Jangan maksa untuk saya tidak berbicara. Ya kan saya punya mulut. Saya juga nggak maksa, tapi supaya kita cerdas ya. Ini aja teman-teman yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan buat teman-teman ini membuat kita semakin cerdas lah ya. Orang cerdas itu tidak mengganggu orang lain. Orang cerdas itu menghargai orang lain. Orang cerdas itu tidak menyinyir apapun yang orang lakukan, kesukaan dia. Gitu. Bukan hanya masalah aplikasi. Jangan bilang aplikasi kan beda, tidak. Lu bilang dirugikan, ya orang suka. Gitu kan. Sukses bagi Anda semua.